dibawa. Mirisnya, air keras digunakan untuk merusak wajah siswa lainnya hanya karena iseng atau motif yang acak. Sebagai orang tua, kita dihantui satu pertanyaan horor pemirsa, apakah anak kita akan pulang sekolah dengan wajah utuh atau justru jadi korban teror pelajar yang kehilangan nurani. Kenakalan remaja sudah bergeser menjadi kejahatan yang sadis. Dan untuk membahasnya, pemirsa telah hadir via Zoom Komisioner Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Adi. Langsung saja saya akan sapa. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang, ya. Pak Aris, terima kasih sudah bergabung di Sindo Siang. Kalau kita bicara soal penyiraman air keras yang terjadi belakangan ini, Pak, sebuah tindakan yang biasanya ini dilakukan oleh pelaku kriminal dewasa yang punya motif jelas, misalnya dendam. Dan sekarang anak-anak, khususnya di anak sekolah, rentan melakukan kekerasan ekstrem seperti ini. Kalau menurut Anda, apa sih Pak yang terjadi dengan mentalitas pelajar kita hari ini? Ya, Mbaknya, ini sedikit membenarkan ini, bukan Komnas ya, tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Yang pertama terkait perilaku menyimpang anak yang cukup meresahkan akhir-akhir ini, karena pada situasi yang tidak sewajarnya begitu pada usia anak itu kemudian melakukan perilaku menyimpang yang cukup berdampak berat ya itu pada korban-korbannya. Saya kira ini adalah situasi yang bisa dikatakan sebagai koreksi terhadap bagaimana penguatan karakter anak, perkuatan mental anak yang itu kemudian mengarah kepada perilaku positif. Di sini peran keluarga menjadi sangat penting untuk kemudian hadir memberikan pengasuhan positif, hadir menyadarkan anak akan kewajibannya. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak itu juga memiliki kewajiban. Di antaranya tentu menghormati orang tua, menghormati wali, menghormati guru ya, dan juga sesamanya. Dan juga tentu taat terhadap aturan dan beraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai positif, dengan akhlak mulia. Nah, nampaknya saat ini instrumen keluarga yang pertama dan juga instrumen satuan pendidikan tidak kemudian mampu ya menyadarkan akan kewajiban anak itu begitu. Ya, dalam bahasa sederhananya masih perlu dioptimalkan bagaimana peran keluarga dan peran satuan pendidikan untuk menyadarkan anak akan kewajibannya. Nah, sebenarnya keluarga bekerja untuk kemudian bagaimana membentuk karakter anak, sekolah juga bekerja. Namun, ya kan, tantangan yang dihadapi anak ini tidak kemudian direspon ya, atau respon dari keluarga, respon dari sekolah tidak secepat tantangan yang dihadapi anak. Bagaimana kemudian interaksi mereka yang saat ini sudah tidak terbatas ya dengan fasilitas digital begitu, kemudian juga interaksi mereka di dunia nyata juga kemudian awalnya dari dunia digital kemudian di dunia pergaulan sosialnya juga semakin meluas dan itu tidak dideteksi secara intensif oleh keluarga maupun instrumen satuan pendidikan yang harapannya kedua rumah anak ini, rumah keluarga maupun rumah sekolah ini betul-betul bisa menanamkan karakter baik, bisa mengendalikan perilaku-perilaku anak itu begitu. Nah, tapi yang terjadi tantangan yang cepat ini tidak bisa diatasi oleh keluarga dan satuan pendidikan dengan sistem yang cepat pula begitu. Oke, Pak Aris, tapi kalau Anda melihat pergeseran kenakalan ekstrim ini sebenarnya siapa sih yang dapat disalahkan atau memang ini ya terjadi karena dinamika pergeseran modernisasi yang terjadi saat ini, Pak? Saya kira dalam pendekatan namanya catur pusat pendidikan. Kalau dulu kita mengenal tri pusat pendidikan, maka saat ini peran catur pusat pendidikan menjadi penting. Pertama adalah instrumen keluarga, yang kedua instrumen sekolah, kemudian masyarakat dan juga ranah daring anak. Karena ranah daring anak ini saat ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak. Tiga ranah ini sebenarnya harus dimampukan, diberdayakan agar mampu bagaimana kemudian
membentuk karakter anak, perilaku anak, resiliensi anak yang mengarah kepada hal positif. Nah, yang berkewajiban memampukan tiga ranah tadi adalah siapa? Ya pemerintah dalam hal ini. Maka melihat tantangan yang luar biasa, yang tadi tantangan yang cepat perubahannya, perilaku anak sehingga berpengaruh dan seterusnya, saya kira penting bagaimana kehadiran pemerintah untuk memampukan keluarga agar dia hadir memberikan pengasuhan positif, dia hadir menguatkan keluarga agar membantu anak sadar akan kewajibannya, termasuk juga pemerintah hadir membantu satuan pendidikan agar melakukan refleksi, evaluasi, membangun sistem pendidikan yang tadi membawa anak kepada dia sadar akan kewajibannya, beraktualisasi dengan karakter-karakter positif, dengan akhlak mulia dan taat terhadap aturan ya, norma-norma sosial, norma-norma agama dan tentu norma-norma hukum pastinya. Seperti itu. Ya Pak Haris, kalau kita bahas soal pemerintah memang ini cukup menarik ya. Tapi kalau dari kasus ini yang terjadi, kalau kita lihat bahwa korbannya ini mengalami dampak yang cukup serius begitu ya, kerusakan pada wajahnya. Tapi menurut Anda apakah Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini justru menjadi tameng Pak bagi pelaku kejahatan sadis untuk lolos dari rasa keadilan? Tidak. Tentu Undang-Undang Perlindungan Anak berdiri secara proporsional, secara profesional. Di situ dipandu, tidak hanya mengatur di situ dipandu mulai dari hak pelaku maupun hak korban. Bahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga ada pasal menyangkut kewajiban anak. Gitu. Anak berkewajiban yang saya sebutkan tadi, memiliki kewajiban untuk taat aturan, hormat kepada orang tua, guru, dan tentu sesamanya, beraktualisasi dengan akhlak mulia dan seterusnya. Itu perintah Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Dikuatkan juga di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, problemnya seringkali kita melihat ya kan Undang-Undang Perlindungan Anak ini seakan-akan anak itu kebal hukum ya, anak itu harus dimanjakan, anak itu semua perilakunya dibenarkan. Tentu tidak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak kalau memang itu salah ya dikatakan salah, di sana ada unsur pidana ya dikatakan ada unsur pidana. Hanya saja ketika memproses tentu ada dukungan undang-undang yang lain, misalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, Dan yang Pak, paling kalau penting menurut Anda ini masih soal ya, undang-undang, maksudnya kalau menurut Anda dari apa yang terjadi saat ini pergeseran kenakalan anak-anak remaja yang cukup berbeda drastis dari zaman dulu begitu ya Pak, efek jerahnya kira-kira apa Pak? tentu kalau bicara soal undang-undang ya di situ ada aturan hukum ya, dan itu perlu kemudian ditegakkan. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan di pasal 59 kalau nggak salah itu 59A itu disebutkan bagaimana penanganan yang menyangkut anak itu penanganannya basisnya hingga pemulihan. Tidak sekedar kemudian ada sanksi hukum begitu, ada sanksi pidana yang berdasarkan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga ada tindak lanjut proses pemulihan, ada proses rehabilitasi, memastikan betul bahwa setelah hukuman yang sesuai, yang adil, tentu dia kemudian tidak mengulangi lagi, ada efek jerah. Nah, seringkali memandang hukuman kepada anak itu selesai di pidana, padahal anak ini tentu bisa jadi belum ada kematangan emosi, ya kan, sehingga dia tidak continue dalam memegang tanggung jawabnya. Ya. Nah ini perlu kemudian tindak lanjut pendampingan secara psikis agar ketika dia salah, dia mengakui salahnya, dia bertanggung jawab, kemudian dia didampingi bagaimana kemudian karakternya menjadi baik sehingga kemudian hari dia tidak melakukan lagi. Begitu juga kepada korban juga punya hak untuk kemudian didampingi, bahkan mendapatkan hak pengobatan, rehabilitasi sosial dan seterusnya sampai kemudian pulih sehingga akan memutus mata rantai kemungkinan terjadi semacam balas dendam begitu. Baik. Karena bisa jadi kalau tidak diberikan kemudian hari akan berulang yang awalnya korban dia menjadi pelaku. Itu hak-hak korban pelaku yang itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, Pak Haris, Anda sebagai komisioner perlindungan anak begitu ya, melihat misalnya aksi-aksi kenakalan dilakukan kemudian berujung dengan pengeluaran si pelaku ini dari sekolah. Menurut Anda aksi ini pantas atau tidak Pak?
kalau aksi kekerasan apapun itu tentu nggak batas. Kemudian hukuman yang yang diberikan tentu ada SPPA, sistem peradilan pidana anak yang mengatur soal itu. Kemudian pada persoalan sanksi anak diputus hak pendidikannya, saya kira ini satu hal yang tidak tepat. Karena anak dalam situasi apapun dia punya kesempatan untuk tumbuh kembang, untuk kesempatan untuk kemudian berubah lebih baik. Hanya saja teknik di dalam memberikan hak pendidikan ini yang perlu diatur. Misalkan kalau di sekolah asal itu dirasa sudah berat, dirasa sudah akan merusak akan mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan di lingkungan satuan pendidikan saja, ya tentu bisa dipindahkan gitu. Tinggal bagaimana nanti teknik pemindahannya, saya kira Dinas Pendidikan harus hadir untuk kemudian dilibatkan dalam konteks bagaimana pemindahan anak ini sehingga hak pendidikannya tidak terputus. Bisa melalui mekanisme misalkan pembelajaran jarak jauh, bisa melalui mekanisme tetap belajar di rumah aman atau rumah selama proses pendidikan atau selama proses menjalani hukuman dengan misalkan ikut PKBM ataupun model-model pembelajaran yang lain. Prinsipnya hak pendidikannya tetap kemudian diberikan karena itu hak dasar anak ya, pendidikan itu. Meskipun teknisnya ya tadi sesuai dengan situasi di lapangan dan tetap menjunjung kepentingan terbaik buat anak dan tentu tadi menghormati ya kan kenyamanan, keamanan lingkungan di mana itu berkembang dan juga satuan pendidikan itu sendiri. Baik Pak Aris, terakhir tadi Anda katakan bahwa dalam menghadapi kenakalan-kenakalan seperti ini harus diawali dengan instrumen-instrumen begitu ya, baik dari sekolah, orang tua, pemerintah. Kalau dari Komisi Perlindungan Anak sendiri ada nggak sih Pak sosialisasi mungkin yang dilakukan agar tindakan ekstrim seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya? Ya, kami selalu intensif ya, meskipun tusi terkait sosialisasi itu tidak melekat kepada kami lebih kepada tusi pengawasan. Ketika kami ke daerah, ketika kami melakukan pengawasan ke daerah, pasti mengunjungi beberapa instrumen penting yang akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal begitu. Baik itu institusi sekolah maupun keluarga maupun juga di masyarakat ada namanya PATBM ya, Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Itu juga kami sering mendialogkan di tingkat RT, RW ya, kelurahan untuk kemudian semua berkolaborasi bagaimana kemudian mengoptimalkan tumbuh kembangan anak ini sehingga aktualisasi dari perilakunya mengarah kepada perilaku yang positif dan tidak merugikan masyarakat tentunya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Aris atas waktu Anda untuk berdiskusi di program Sindo Siang hari. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih, sama-sama.